Nintendo Switch Lite ini gue udah pakai selama sebulan ya dari review sebelumnya, dan di luar ekspektasi ternyata gue malah nyaman pakai Nintendo Switch Lite ini. Ya gue udah tahu kalau ini banyak kelemahannya, kayak contoh baterainya yang kecil, tapi ini kalau untuk main game-game berat ya udah itu masalah gripnya yang kurang nyaman nih. Kalau grip kurang nyaman sih ngakalinnya pakai casing ya. Di sini gue pakai casing yang gue nggak tahu sih ini merek apa, kayak bukan merek G-Shock itu karena udah nggak ada kalau gue cek di online nih. Dan terakhir yaitu adalah apa, layarnya yang sangat burik ya. Gue harus akui kalau dibandingkan sama Switch OLED sama Nintendo Switch 2 ya udah jelas ini layarnya jauh lah ya, bahkan sama retro handheld yang lainnya yang gue dulu pernah compare juga kelihatan banget ini warnanya sangat pucat ya. Tapi walaupun begitu yang gue suka adalah kenapa ya ini compact banget. Ini kalau gue main sambil tiduran itu nyaman ya, karena ini gak berat megangnya. Udah itu kalau ukuran segini masih cukup nyaman, dan gue sekarang lagi sering banget main Tomodachi Life ya. Jadi kalau gue lagi udah malam mau tidur terus gue lagi bosen kan ya, main Tomodachi Life di sini sangat menyenangkan karena ini kan game termasuk cukup enteng dan cuma ngeliatin orang-orang ngobrol aja ya sebenarnya di sini. Udah itu kalau misalkan kalian mau main game Switch 1 juga masih cukup nyaman ya, main Zelda. Sebenarnya nggak cukup nyaman juga sih, bisa kelihatan buriknya di sini ya. Main Zelda, main Xenoblade Chronicle yang 1 ataupun 2 itu masih cukup oke di sini. Dan kalau kalian mau lanjutin progresnya di Switch 2 version di Nintendo Switch 2 itu bisa ya, karena secara gamenya itu masih sharing save data yang sama ya. Jadi kalian nggak ada masalah sama sekali kalau masalah save data itu. Yang penting kalian langganan NSO aja, yang NSO-nya cukup mahal ya. Kalian bisa cari aja di Facebook ataupun biasa ada community yang bikin sharing account gini ya, bikin family-nya biar kalian gak ribet cari orang ya kan. Nggak mungkin kalian langganin semua orang di keluarga kalian Nintendo Switch Online ya kan, itu mahal banget. $60 itu yang versi biasa, dan ada juga yang $80 yang versi upgrade pack ya kalau nggak salah itu. Ya jadi itu aja sekian bacotan gua tentang Nintendo Switch Lite. Kalau menurut kalian gimana nih Switch Lite? Sebenarnya ini menurut gua masih layak dibeli. Kalau kalian cari secondnya juga banyak yang murah, tapi kalau second ya kalian mesti hati-hati aja ya, atau cari aja misalkan di GS Shop ataupun di Shopee. Kalau GS Shop itu biasa dia ada yang second yang refurbish atau yang udah di repack ulang ya. Sama si di online tuh masih banyak juga yang jual yang baru ya. Kalian cari aja pinter-pinter lah ya. Dan kalian juga bisa langsung komentar juga, nanti gua akan bahas lagi yang kalian tanyain di video long reviewnya ya.